Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu biasa ke-25 18 September 2022. Bacaan dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 13. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah hutangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Dan berapakah hutangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, salam sehat dan berkah dalem. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Ia tidak jujur dalam mengelola keuangan. Ketika hendak dipecat, ia pun mencari cara agar ia bisa tetap hidup. Dan dalam bacaan Injil juga kita mendengarkan bagaimana nasihat yang diajarkan Yesus kepada para murid-Nya, kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bendahara yang tidak jujur. Jika kita membaca perumpamaan ini, bendahara itu sampai pada akhirnya juga tidak jujur. Ia tidak dapat mengelola harta kekayaan tuannya dengan baik. Bahkan ia sampai lupa berapa hutang yang diberikan kepada orang lain. Tindakan ini sudah tentunya salah. Namun Yesus memujinya karena ia cerdik memanfaatkan harta agar ia bisa mendapatkan tumpangan untuk hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita pun diajak untuk tidak menggantungkan seluruh hidup kita pada harta. Pada akhirnya kita akan meninggalkan semua harta benda kita,
Karena itu kita hendaknya menggunakan apa yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan sesama. Maka dengan bertindak jujur dan mengelola harta dengan jujur, kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil tadi juga dikatakan bagaimana tidak bisa mengabdi dua tuan. Yesus mau mengatakan bahwa seorang hamba tidak akan mengabdi kepada dua tuan. Konsentrasinya akan terganggu dan ia tidak dapat bekerja secara maksimal. Yesus tentu mengharapkan agar semua orang menjadi hamba Tuhan dan bukannya menjadi hamba dari barang-barang duniawi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di zaman modern ini banyak orang menjadi hamba dari barang-barang duniawi. Dengan adanya teknologi yang luar biasa, contohnya HP, laptop, dan lain sebagainya, membuat orang-orang sulit untuk melepaskan barang tertentu atau barang tersebut dari hidupnya atau dari kesibukannya. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus meminta kita untuk memilih Tuhan sebagai Tuhan dan kita menjadi hamba dari Tuhan yang benar. Semoga kita tidak mengabdi kepada dua tuan, tetapi memilih dan mengabdi hanya kepada Tuhan, karena Dia akan mengantar kita kepada jalan yang benar dan menyelamatkan. Semoga kesibukan kita dengan urusan ekonomi tidak membuat kita lupa untuk datang kepada Tuhan yang menjamin kehidupan kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, kita bersama-sama belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita untuk keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.